Weh Bil, Weh Mamat, tumben datang ke sini dulu, Mat. weh Bil, lihat nih, aku baru beli HP baru di online shop. Wih, ini kayaknya versi terbaru, Mat. Berapa nih harganya, Mat? 14 juta lah. 14 juta? Bisa beli motor baru nih. Nih, tak kembaliin. Takut mahal. Biasalah. Yuk mabar. Yuk, gas. Kenapa, Ki, Mat? Ini Bil, HP ku rusak. Ini bukannya HP yang baru dibeli sekitar 3 bulan lalu itu ya? Iya, ini HP yang aku beli di online shop. Tapi penjualnya nggak mau tanggung jawab, malah garansi cuma sebulan lagi. Waduh, rugi banyak dong. Mana HP mahal lagi? Ya, begitulah. Kalau kita lihat dari aspek hukum gimana ya? Om Swastiastu. Tadi merupakan contoh ilustrasi mengenai problematika cacat tersembunyi pada transaksi elektronik melalui e-commerce. Selanjutnya dapat kami paparkan secara rinci mengenai ketentuan hukum atas ilustrasi tersebut. Berikut merupakan skema pembahasan terhadap problematika atas penjualan produk cacat tersembunyi pada transaksi elektronik melalui e-commerce. Kami menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai landasan. Bahan hukum primer terdiri atas lex generalis atau aturan yang bersifat umum dan lex specialis atau aturan yang bersifat khusus. Lex generalis di sini kami gunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan lex specialis kami gunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan berdasarkan bahan hukum sekunder, kami mencoba untuk membahas mengenai ketentuan cacat tersembunyi pada produk yang dibeli melalui transaksi elektronik pada e-commerce. Yang kedua, kami membahas mengenai ketentuan penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik pada e-commerce. Dalam bahan hukum sekunder ini, kami menggunakan pendapat ahli serta karya ilmiah yang dipublikasikan. Landasan hukum umum atau lex generalis dalam membahas persoalan terkait penjualan produk cacat tersembunyi pada transaksi elektronik melalui e-commerce terdiri atas sejumlah 6 pasal. Yang pertama, pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian sah menurut hukum, maka harus dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan atau persesuaian kehendak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Perlu untuk kami pertegas bahwa di dalam mekanisme transaksi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik melalui platform e-commerce, tentu harus dilandasi oleh suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang melangsungkan transaksi secara elektronik turut wajib memenuhi keempat syarat dari perjanjian sebagaimana tertuang di dalam pasal tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1474 KUH Perdata ditentukan bahwa penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Bila dikaitkan dengan praktik jual beli melalui platform e-commerce, pihak penjual akan memiliki ruang guna menjelaskan produknya secara terperinci kepada calon pembeli. Hal ini lazimnya terletak di dalam deskripsi produk yang dapat menggambarkan kelebihan sekaligus kekurangan dari produk. Apabila produk yang dijual oleh pelaku usaha ternyata tidak sesuai dengan deskripsi produk yang telah dicantumkan, maka akibat yang ditimbulkan adalah pihak pelaku usaha yang bersangkutan wajib untuk menanggungnya bila mana terjadi kerusakan. Ketentuan ini tidak terkecuali bagi produk yang mengandung cacat tersembunyi. Kemudian, bila mengacu pada pasal 1491 KUH Perdata ditentukan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin 2 hal. Pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram. Kedua, tiadanya cacat tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. Bila dikaitkan dengan praktik jual beli melalui platform e-commerce, maka pasal 1491 KUH Perdata merupakan suatu bentuk penekanan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin tiadanya cacat tersembunyi di dalam produk yang dijual. Pasal ini bersifat sangat esensial sebagai wujud dari perlindungan terhadap konsumen guna memperoleh kepastian hukum pada transaksi jual beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai 3 pasal berikutnya dari landasan hukum umum atau lex generalis dalam kaitannya dengan penjualan produk cacat tersembunyi pada transaksi elektronik melalui e-commerce.
Pasal 1504, Pasal 1506, dan Pasal 1507 KUH Perdata pada intinya menentukan bahwa pihak pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab bila mana ia terbukti menjual produk yang mengandung cacat tersembunyi tanpa memberikan deskripsi secara rinci atas kondisi produk tersebut. Sebaliknya, apabila pelaku usaha telah memberikan deskripsi secara rinci mengenai kondisi cacat tersembunyi pada produknya, maka pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan dua opsi. Pertama, yakni mengembalikan produk sekaligus menuntut kembali uang dari total harga pembelian produk. Kedua, tidak mengembalikan produk tetapi menuntut kembali sebagian uang dari pembelian produk yang ditentukan oleh pihak hakim setelah mendengar keterangan ahli terhadap kasus yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum khusus atau lex specialis dalam kaitannya dengan penjualan produk yang mengandung cacat tersembunyi pada transaksi elektronik melalui e-commerce. Berdasarkan pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pada pasal ini dapat ditafsirkan bahwa penjualan produk cacat tersembunyi tidaklah sepenuhnya dilarang sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan telah memenuhi hak dari konsumen untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai kondisi produk. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal ini menunjukkan adanya larangan terhadap penjualan produk yang mengandung cacat tersembunyi tanpa memberikan informasi secara rinci mengenai kondisi barang yang dimaksud. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Pasal ini menunjukkan adanya larangan pencantuman klausula eksenerasi yang berpotensi menempatkan konsumen dalam posisi subordinat. Dalam kaitannya dengan praktik jual beli melalui platform e-commerce, tidak jarang terjadi praktik pencantuman klausula eksenerasi sebagai disclaimer. Klausula eksenerasi tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang telah dibakukan oleh pelaku usaha. Lazimnya perjanjian baku tersebut membuat jangka waktu garansi atas produk yang dijual, sehingga bila telah melebihi jangka waktu garansi tersebut, pihak penjual lazimnya enggan untuk bertanggung jawab atas kerusakan dari produk, walaupun berupa cacat yang tersembunyi. Selanjutnya adalah pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal ini menunjukkan mengenai sanksi atas tindakan pencantuman klausula eksenerasi di dalam perjanjian jual beli, khususnya melalui platform e-commerce. Dalam hal ini, ancaman hukuman tersebut dapat berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan hukum atas penjualan produk cacat tersembunyi pada transaksi elektronik melalui e-commerce berdasarkan bahan hukum sekunder. Definisi cacat tersembunyi. Subjektif menyatakan bahwa cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal atau bukan seorang pembeli yang teliti. Sedangkan Hartono Suryo Pratikno mendefinisikan cacat tersembunyi secara lebih luas yang mencakup bahan baku yang buruk sehingga mempengaruhi penggunaan dari produk tersebut. Dan yang terakhir, menurut M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa cacat tersembunyi merupakan cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian semestinya. Secara umum, jenis dari cacat tersembunyi dapat dibagi menjadi dua. Pertama, cacat tersembunyi positif, yakni suatu keadaan di mana produk yang dijual oleh pelaku usaha mengandung cacat tersembunyi yang pelaku usaha itu sendiri tidak mengetahui kondisi tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi kerusakan pada produk tersebut, maka pelaku usaha tetap bertanggung jawab. Yang kedua adalah cacat tersembunyi negatif, yakni suatu keadaan di mana produk yang dijual oleh pelaku usaha dinyatakan mengandung cacat tersembunyi, namun pelaku usaha tersebut telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada calon pembeli. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada produk tersebut, maka pelaku usaha tidak memiliki tanggung jawab untuk produk tersebut. Tindakan penjualan produk cacat tersembunyi menurut Salim HS dapat dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi. Dalam hal ini, perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari wan prestasi, yang dimana pelaku usaha yang bersangkutan dinilai telah berprestasi namun hanya sebagian.
Dalam transaksi jual beli melalui platform e-commerce, tidak jarang dijumpai adanya pencantuman klausula eksonerasi yang dituangkan dalam deskripsi produk. Berikut dapat saya jabarkan mengenai konsep klausula eksonerasi tersebut. Dalam transaksi jual beli, baik yang dilangsungkan secara konvensional maupun secara elektronik melalui e-commerce, tentu didasari oleh suatu perjanjian. Khusus pada praktik jual beli melalui e-commerce, pelaksanaan perjanjian lazimnya dituangkan secara baku di dalam deskripsi produk. Menurut Sultan Remi Shah Daini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, perjanjian baku di dalam kepustakaan dikenal dengan istilah perjanjian paksa atau duang kontrak. Menurut Abdul Qadir Muhammad, setidaknya terdapat 6 ciri-ciri dari perjanjian baku, antara lain: yang pertama, bentuk perjanjiannya tertulis, baik dalam bentuk fisik berupa formulir maupun virtual. Yang kedua, format perjanjian sudah dibakukan. Yang ketiga, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh salah satu pihak yang lazimnya adalah pelaku usaha. Yang keempat, lazimnya konsumen hanya memiliki dua opsi, yakni menerima atau menolak. Yang kelima, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah atau melalui lembaga peradilan. Dan yang terakhir, perjanjian cenderung menguntungkan bagi pihak yang membuatnya, yang lazimnya adalah pelaku usaha. Menurut Zakiyah, dalam jurnal Al-Adl dalam pembentukan perjanjian baku telah lazim dijumpai adanya ketentuan yang mengandung klausula eksonerasi. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa perjanjian baku lazimnya menyebabkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, sehingga terjadilah penyalahgunaan keadaan. Kondisi ini umumnya dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang lazimnya adalah pelaku usaha untuk mencantumkan klausula yang melemahkan posisi konsumen. Kondisi inilah yang lazim dikenal dengan istilah perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi. Menurut Sultan Remi Shah Daini, klausula eksonerasi merupakan suatu ketentuan yang membebaskan tanggung jawab dari salah satu pihak dalam perjanjian. Sedangkan menurut Maryam Darus Badrul Zaman, klausula eksonerasi diartikan sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi lazimnya dituangkan melalui perjanjian baku yang dibentuk oleh salah satu pihak. Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi lazimnya dibentuk oleh pelaku usaha, sehingga kadang kala merugikan bagi konsumen karena telah menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjualan produk yang mengandung cacat tersembunyi pada dasarnya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan telah menjelaskan secara rinci mengenai kondisi produknya. Sebaliknya, dalam keadaan pelaku usaha tidak menjelaskan secara terinci mengenai kondisi produknya yang ternyata mengandung cacat tersembunyi, maka pelaku usaha tersebut tetap wajib untuk bertanggung jawab, walaupun semisalnya telah melewati masa garansi yang telah ditentukan. Hal ini sebagai akibat dari dilarangnya pencantuman klausula eksonerasi yang menempatkan konsumen dalam posisi subordinat. Demikian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.